itu berisi tanya jawab. Jadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Yang bertanya itu disebut pewawancara, yang menjawab itu disebut narasumber. Jadi sudah sampean catat, orang yang terlibat itu adalah orang yang mencari orang yang diwawancarai. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan apa itu wawancara, simpelnya itu ya sudah tanya jawab untuk bertujuan mengumpulkan data. Jadi wawancara itu tujuannya satu, mengumpulkan data. Antum nanti kalau sudah kuliah, kemudian di akhir dari tugas-tugas yang sampean emban untuk lulus sebagai sarjana, maka harus membuat skripsi. Kalau S1 membuat skripsi, kalau S2 membuat tesis, kalau S3 membuat disertasi. Tapi intinya sama, yaitu membuat karya ilmiah. Nah, membuat karya ilmiah itu biasanya dengan cara mencari data, kemudian meneliti, kemudian ada wawancara. Dulu pas ngaji waktu masih kuliah akhir, semester akhir, kita skripsi juga begitu. Kebetulan tidak jauh yang saya teliti itu di daerah utaranya Timur mana ya? Jalinan. Ya, itu satu desa dengan Timur. Nah, desanya Mas ini juga desa saya. Kebetulan saya itu menikah dapat orang Timur, sepupunya bapaknya masih dia, jadi masih saudara saya ini, ponakan saya. Jadi saya datang ke Jalinan membuat janji dengan kepala desa Pak Budi waktu itu. Kemudian saya mencari data. Kebetulan karena dulu saya kuliah di Fakultas Hukum, maka yang jadi skripsi saya adalah masalah hukum. Waktu itu yang saya angkat adalah hukum waris. Pertanyaan saya sekitar begini, penduduk Jatisari ya desa Jatisari. Kalau Jalinan itu dusun, Brimo juga dusun. Kalau desanya itu Jatisari. Desa Jatisari ini berapa persen Pak Kades Islamnya? Oh ya 100% Islam, tidak ada yang beragama lain. Kemudian dalam hal waris, apakah menggunakan hukum Islam, apakah menggunakan hukum adat, apakah menggunakan hukum negara? Nah, oh di sini kebanyakan mayoritas pakai hukum Islam. Ya, jadi kalau pakai hukum Islam sudah jelas ya, bukan orang mondok, insya Allah sudah belajar tentang faraid. Sudah belajar, nggak apa-apa dibeli, nggak apa-apa, nanti di buku, nanti insya Allah pasti ada. Faraid itu adalah hukum, tata cara menggunakan hak waris, atau tata cara mewaris itu diatur di hukum bagian faraid. Nah, di Jatisari itu banyak menggunakan faraid. Kalau faraid itu sudah jelas, suami itu bagiannya berapa persen, istri itu bagiannya berapa persen, anak itu bagian berapa persen, mbah itu bagian berapa persen, cucu itu berapa persen. Kalau mbah ada bapak itu terhalang dan lain sebagainya.
Jadi seperti itu kalau menggunakan hukum waris secara politik. Nah, kemudian yang saya tanyakan itu hukum waris menurut hukum pemerintah. Nah, kalau hukum pemerintah ya sudah dibagi rata sesuai kehendak. Misalkan sampai bisa dulu terus sampai mulai meninggal mas sampai diatur hukum waris Islam atau hukum waris negara. Oh negara apa pak? Sampai kelas wis dibagi. Hukum Islam itu kalau itu lebar kami dikasih sana itu bagiannya itu wong lanang itu sak rong bagian wong wedok. Jadi cara bahasa Jawa itu sak pikul sak gendongan, wong lanang pikul berarti kan dua. Nah, sing wedok sak gendongan berarti cuma satu. Jadi misalkan sampean punya uang sak harta warisnya bapak sampean itu 1 miliar, ya, terus sampean itu duwe sampean itu duwe adik wedok loro, maka atau sampean berarti stok menangis keamanan stok wedok, maka 1 miliar ini dibagi telu. Kok pak kok telu? Iya dibagi telu. Itu misalnya kalau 350 ya bisa menulis di gampang itu ya. Sebenarnya 350 jutaan lah. 350 jutaan maksudnya cuma 1 juta. Dibagi telu sampai. Sing rong bagian itu dikek sampean sing anak-anak, sing sak bagian itu dikek anak itu. Kok ngono Pak, berarti Islam gak adil? Justru itu adil. Kan sepanjang ini banyak orang-orang orientalis, orang-orang tahu ya, orang-orang orientalis itu orang yang beragama selain Islam, yang banyak itu di daerah barat Jakarta, Purwosari, bisa bulan mana ya? Barat itu ya, kalau kata Amerika, itu ya, Modo, itu orang orientalis itu orang sing beragama selain Islam, belajar tentang Islam untuk mencari kelemahan Islam. Itu namanya orientalis. Nah, dulu zaman dulu itu ada orang jeneng itu Senok Bogoronjing, terus oleh julukan Syekh Abdul Ghaffar. Al-Quran dan soalnya iki, tapi Allah alam, Allah yang maha tahu saja. Karena sepanjang yang saya pelajari itu ada yang berpendapat iki benar-benar masuk Islam, ada yang berpendapat itu pedok untuk menghancurkan orang Indonesia yang banyak beragama Islam. Jadi zaman Belanda ya, zaman penjajahan dia ini tak singkat cerita nanti ada Senok Bogoronjing itu wong hafal Quran belajar di Mekah. Bahasa Arab ya sih. Supaya sampai ini mondok tapi di Mekah. Yo, mondok di Mekah. Jadi hafal Quran bahasa Arab sih. Soalnya apa? Gara-gara ono wong wone Mekah, sampeyan kan ada sebelum Mekah ya ulama-ulama belajar Quran. Wong Indonesia iki nek lawan Arab mbok ndase ku dikekno. Ibarate ngono ya. Maksudnya ndase dikekno kok iki pek munggah. Saking tawaduke wong Indonesia nang itu ketika dipelajari di Arab sana di Mekah. Akhirnya wong sing dadi ante-ante Belanda iki pulang menyampaikan bahwa ternyata kelemahan Indonesia ini akhirnya ditekakno jadi misalnya Bogoronjing dan belakang untuk belajar tentang supaya pinter terus iki dikokon mencari kelemahannya. Tapi Allah alam ya, Allah alam artinya iki yang versi yang mengatakan bahwa Senok Bogoronjing itu hanya pura-pura masuk Islam.
itu pasang hati yang tahu hanya Allah. Aku mau ngarani mek pura-pura aku tenanan kula sedoso ya. Karena aku pasrah nang Gusti Allah ki mek cerita to bahwa ada kejadian seperti itu. Kemudian ya mau dikabeh Indonesia terutama wong Jawa. Wong itu kan ganteng-ganteng. Supaya orang Arab-Arab itu paling ganteng-ganteng. Tahu mungkin misalnya sembar itu kasih ireng ya. Sangat ketol. Ngono asal fisik. Dulu yang disebut dengan masa fisik apa Quranan tanpa di KP wong Jawa Indonesia. Jadi apa sini? Sanak konjur itu wong versi sing anu itu bagian dari orang orientalis yang mencari kelemahan Islam terus mengatakan diantaranya mau orientalis mengatakan diantaranya apa kayak waris menanah gak podo ada ya gak iso bahasa Jawa gitu coba ya kalau gak pati iso bahasa Jawa tak kalau podo gak podo kayak anaknya suci kayak rompekul kayak sampai kau sujud kayak sak kemarang misalnya adil Islam itu ternyata jawabannya seperti ini deh. Itu justru adil sampai semangat nikah karena kan bukan ini kalau punya tanggung jawab untuk menghidupi istrinya betul istri biasa kan juga kerja pakai pulang-pulang di rumah mana ya berarti wong lanang iki nggawa sak pikul bagian mana itu maksudnya untuk digawe ngopeni bojone anak bojone bisnya wong wedok rabi ya rabi enggak bakal itu rabi juga ya terus ana wong lanang nah orang wedok sing ana wong lanang itu nggawa donya orang bagian juga jadi kan akhirnya jadi telung bagian maksudnya telung proto ya wong lanang rabi nggawa sak pronto ngerti pronto wis sak anu mulai wis sak bagian ngono wong lanang rabi nggawa bagian wedok rabi nggawa sak bagian telung bagian akhirnya begitu juga sampai sing nggawa bagian lan rabi wong wedok juga sak bagian yo sampeyan bagian dadi padha bagian sing wedok lan rabi oleh wong lanang sing nggawa bagian dadi piro 3 bagian sampeyan sing rabi nggawa bagian lan oleh wedok sing nggawa juga sak bagian dadi telu berapa akhirnya adil jadi tidak ada Islam adil ya. Terus ini juga dianggap kelemahan walaupun dianggap kelemahan padahal tidak terus diantaranya itu mau minan nisa nikahilah olehmu 2, 3, 4 perempuan aku gak adil Islam memang agamanya bobrok barang sebentuk gak lewat kalau sekarang sudah lagi Quran sing ngomong gak mungkin sama itu aslinya mek keadaan yang darurat ibaratkan kapal terbang itu lagi koslet ada mesin darurat mesin darurat ya jadi mesinnya kapal terbang itu dulu ketika koslet satu ini satunya darurat diganti jika luntur paham ya begitu juga itu aslinya darurat bukan untuk digeser orang kayak kondisi wong lanang itu misalnya darurat rumah tangga atau misalkan maaf ya sing perempuan tidak bisa ini misalkan sing lanang itu ya ayo gede kan pengen duit turunan ya enggak
atau rojo lah wis, untuk kiai rojo. Jangan biarkan orang rojo rapi. Bojo juga ada. Kan rojo itu kepengen diturunan untuk meneruskan kerajaannya ini. Akhirnya ragu mana, terpaksa. Tak mampu. Untuk Quran sih misalnya kalau sulit dari kamu boleh marah kepada suamimu kalau suamimu kalah bisa marahkan, tapi jangan pernah menyalahkan Al-Quran. Soal Al-Quran itu pasti benar. Kalau kamu marah dengan suami itu bukan suamimu nikah lagi, itu hakmu. Kamu marah pada suami, tapi jangan sampai menyalahkan Al-Quran yang menganggap bahwa Islam itu salah. Ya, ini Islam. Islam itu agama yang sempurna. Tak mungkin lewat salah. Ono perdebatan. Isa kok dianggap sebagai Tuhan? Isa. Ya, karena dia terlahir tanpa bapak. Katanya karena tanpa bapak kok dianggap hebat, dianggap Tuhan. Kalau hebat aja, hebatan Nabi Adam. Nabi Adam itu terlahir tanpa bapak, tanpa ibu, bukan gitu. Ya. Nabi Adam tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa tercipta tanpa bapak saja. Nek ukurannya itu Nabi Adam lebih hebat, lebih bisa dianggap Tuhan kalau ukurannya itu. Yahudi, Nabi Isa itu dianggap anak Tuhan juga. Sudah sampai itu ya pelajarannya. Nabi Isa dianggap anak Tuhan juga. Kenapa? Oh, Nabi Isa hebat, 325 tahun dia tidur dan bangun dia kuda-kuda wis mati kabeh. Nek apa jenenge kalau hanya ukurannya tidur saja, Ashabul Kahfi lebih hebat. Ashabul Kahfi malah lebih dari itu. Nah, kalau Nabi Uzair itu 125 tahun. Kalau Ashabul Kahfi 350 tahun tidurnya malah. Nah, kalau itu ukurannya itu berarti Ashabul Kahfi lebih hebat.